fondasi. Kalau untuk Mustam ini gimana Mas Jinan? Mustam ini cuma tinggal apa tahapannya? Kalau untuk Mustam ini tahapannya ada kekurangan ya Mas, dan nanti akan dipilih Mas Junet atau dibuka lah. Ada besarnya batang sama cabang itu kurang seimbang seperti halnya slot ini. Bentar Mas, ini yang paling penting dalam membuat bonsai itu juga ini tahapan ini. Tahapan ini kalau pohonnya batangnya sekian, ya ini paling enggak kelanjutannya ini paling enggak ya lebih gedean dikit lah, gedean 40% lagi, atau lebih tepatnya stang motor gitu. Nanti baru dipotong, terus ngelos lagi baru buat yang ukuran segini. Jadi tahapannya dapat. Kalau dari ukuran batang segini, kelanjutannya segini, ini masih terlihat jaglek atau masih kurang seimbang lah, masih janggal, masih kurang dikit. Itu sangat penting untuk tahapan-tahapan dari membuat bonsai. Seperti halnya Mustam ini dari bawah udah enak, tapi untuk di bagian atasnya ini mungkin nanti ada kekurangan, kurang-kurangi Mas Junet biar lebih terbuka. Ada tambahan dari Mas Junet? Apa? Teko sehat, teko modal, tapi kok didelok ora enak. Kalau untuk teman-teman Jepara biasanya untuk anting putri pakainya pasir Malang murni tanpa tambahan pupuk. Pakai pasir Malang murni sama dekastar saja. Kalau bahannya masih 20% sampai 60%, itu pakainya yang agak kasar. Pakainya yang pasir Malang yang agak kasar, yang seukuran jagung. Itu sangat cepat sekali, poros dia. Tapi ya cepat kebak. Jadi paling enggak 4 bulan, 5 bulan harus ganti media lagi. Jangan sampai untuk menunggu lama media penuh, orang diganti-ganti, nanti pohonnya cepat menua atau stagnan. Jadi tumbuhnya sangat lambat kalau udah menua. Jadi kalau memang media udah penuh, ya memang harus buru-buru diganti. Intinya kalau anting putri yang masih bahan, itu yang paling bawah itu kasar, atasnya lagi ya seukuran jagung tadi, nanti atasnya bebas mau dikasih agak halus atau yang seukuran jagung tadi nggak apa-apa, seukuran kedelai juga nggak apa-apa. Itu kalau untuk masih bahan. Dan jangan sampai memakai pot yang terlalu besar. Dibuat atau dikasih pot yang press seukuran gini. Kalau memang antingnya segini, ya jangan buru-buru dikasih gede. Niatnya sih pengen ben ora gonta-ganti media. Tapi kalau pot yang terlalu besar itu tidak cocok untuk anting putri karena dia terlalu lembab. Terlalu lembab, nanti kelembapannya meningkat, nanti akan bisa malah busuk akar. Itu kasih pot yang agak pas. Nanti kalau udah penuh digedean lagi gitu. Jangan langsung agak gede. Itu untuk anting putri yang masih bahan. Kalau anting putri yang sudah mulai perantingan, udah seperti ini, pakainya pasir yang seukuran kedelai, yang agak kecil. Sampai yang atasnya itu bahkan sampai yang seukuran ya seukuran gula pasir segitu. Karena itu untuk memperlambat pertumbuhan dan munculnya ranting. Sisir, terus mustam, serut, terus jenis cemara seperti cemara udang, sinensis, cemara buaya itu juga bintangnya besar. Ada yang mau ditanyakan lagi sambil menunggu? Dua batang dari bawah. Jadi tidak ya bisa dibikin segitiga seperti ini, cuman nanti kesan naturalnya kurang.
Jadi untuk batang yang bawah ini kan besar sendiri, tidak bisa dibuat seperti cabang. Jadi ini jadi cabangnya si batang utama ini tidak bisa, ya bisa cuman kurang harmonis nanti jadinya. Jadi untuk yang berbatang triple tree bonsai ini nanti punya 3 mahkota, yang 2 mahkota kecil-kecil, yang 1 mahkota utamanya besar. Seperti di sini sudah saya gambarkan rangkanya ini. Nah ini nanti ujungnya mahkotanya di sini. Mahkota besarnya 1 di sini, mahkota 2-nya di sini, dan mahkota yang ketiga di sini. Nah ketika kita sudah memiliki konsep seperti ini, mau tumbuh cabang dimanapun kita tinggal mengikuti. Jadi tidak bingung, kok kini rak tumbuh cabang, kok kini rak tumbuh cabang. Jadi tidak bingung, asal kita sudah menemukan kuncinya. Di mana pohon tumbuh, di situ ada mahkota atau kanopi atau kubah. Ini kubah 1, kubah 2, ketiga. Dan ini yang lainnya tinggal mengikuti mahkota. Jadi mau cabang utama yang bawah harus besar, harus segini, tidak ada. Nah itu nanti kalau kita mempunyai konsep seperti ini, kesan naturalnya nanti bisa tumbuh dengan sendirinya seperti pohon di alam. Jadi meskipun ada yang bawah kecil, kita tetap pakai. Tapi kapan kalau kita mau ngejar cabang yang atas sudah gede, dan sementara mahkota hampir mau jadi, yang bawah masih kecil, kita nyetop mahkota itu sampai merokok sampai menjahit-jahit, yang di sini masih kurang imbang terus gitu. Jadi meskipun di bawah kecil, ya kita buat kecil. Kalau yang atas besar, kita buat memanjang, kita buat keluar seperti itu. Dan ini tadi saya punya dapat pesan dari yang punya hajat dari pesan tokal ya. Tolong bukai. Ini nanti habis loh. Habisin. Ya, seperti itu. Gajinya siang nih Mas. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan, kenapa Mustam ini kok dipotongin lagi sama Mas Junaid, padahal yang masuk perkenalan moro-moro akhirnya itu bro. Tapi ya paling enggak udah dapat izin dari pemiliknya. Alasannya karena tahapannya atau proporsi dari sebuah pohon ini belum maksimal, harus dimundurin lagi. Seperti halnya yang sebelah sini kan ini belum dipotong, ini masih terlalu kecil-kecil, jadi harus dimundurin nanti dipotong lagi supaya proporsi dari pohon ini akan lebih harmonis atau lebih terasa. Karena besar dari batang ini, kalau perantingannya sampai keluar jauh itu juga kurang cocok. Agak susah juga untuk menjelaskan dari proporsi ini, karena biasanya memakai insting. Karena ada beberapa pohon itu ya memang konsepnya ya pandangan jarak jauh, pandangan dekat, dan pandangan sedang. Kalau ini kan pandangan sedang, jadi otomatis ya memang paling enggak kalau udah dipotong ini langsung ke perantingan ya Mas ya? Iya. Yang sana. Tinggal nerusin perantingannya saja, mungkin ada tambahan dari sekitar 2-3 cm saja. Kalau ini terlalu lebar.
untuk membuka aura-aura yang tertutup. Dukun dan master ini. Menyingkap takbir. Tapi untuk kita jelas lah, jelas lah. Kalau udah dipotongin gini kan udah sedikit enak ya proporsinya. Dari pandangan dari batang sama cabang sama ranting ini dilihat secara keseluruhan ini lebih enak dibanding yang bagian sini. Masih terlalu lebar. Itu alasannya dipotong-potongin lagi atau dimundur-mundurin lagi. Di sana biasanya kita memakainya itu metan mereknya kita itu agak besar, jadi pohon ini akan mendapatkan kelembapan terus. Kalau mejanya terlalu kering Panas. Sampai yang aku bayangkan. Lagi ada sampai yang aku bayangkan. Tidak secempreng yang aku bayangkan. pasir kasar mungkin ukurannya 4, pupuknya sekitar 2. Pakai di kasar juga atau pakai pupuk ada yang lain lah. Kenapa kita menyarankan pupuk di kasar selalu saya sebutkan untuk di kasar? Betul ya, memang dia lebih steril, nggak bisa over. Kakean pun orang bakal over, mau sedikit pun ya tetap. Nah, kalau pupuk kandang ya tadi khawatir jamburan kalau dosa bahaya untuk gimana. Dia akan berusaha itu. Dan dia seger. Kalau diseger terus disiram, kadang malah busuk. Jadi layu terus mulai apa ya? Getahnya ini mulai kering, itu baru disiram. Nanti dia akan berusaha untuk itu untuk jenis timun atau fikus yang lain. Ada pertanyaan lain? Kalau itu serut. Iya Om, itu kalau serut itu biasanya kan tahu-tahu mati ranting. Itu kenapa itu kayak penanganannya itu seperti apa? Itu pertanyaan yang sering muncul, tapi ya memang kita mencari obatnya pun kita juga kesusahan. Rantingnya ada pecahannya gitu kan, kayak ketela apa ya? Ketela rambut. Itu memang kita pun juga kesusahan untuk mencari pengobatannya itu. Udah bertahun-tahun udah apa ya, semua orang udah memakai caranya sendiri-sendiri itu memang susah. Dan untuk jenis penyakit ini itu memang agak apa ya, bisa menular. Tapi kalau misal di apa ya, di ini kawatnya ini dikurangin, itu agak mungkin. Karena bekas kawat ini kan kalau misal kawatnya terlalu masuk terus dibuka kan luka-luka lecet-lecet, itu bisa menimbulkan juga. Tapi ya bukan berarti penyebabnya di kawat, bukan. Karena kalau Jepara cenderungnya mainnya Andeng Putri sama Sancang.
itu yang paling favorit karena memang cocoknya di situ. Kalau ada ficus, ada sianci mungkin 1-2 pohon. Kalau yang jual sudah itu. Kalau di sini cocoknya apa? Cocok. Yang semula dari sini ada geser. Jadi sama kurang kiri. Alasannya kenapa mukanya digeser ke sini, dimensinya lebih kelihatan. Cabang belakang, kanan, kiri kelihatan semua. Enggak, kalau ini memang ini senternya ini. Iya. Oh, yang itu. Ya. Kalau dibuang, kalau misal dibuang, nanti terlalu kosong. Terlalu kosong. Karena tinggal ini aja. Di konsepnya, untuk konsep dari Mas Junaid dari sini akan dibentuk semi mahkota. Alasannya apa? Karena bagian bawah pangkalnya ini gede. Jadi di sini disebut semi mahkota. Ini pun juga seperti gambar tadi. Kalau yang konsep awal tadi dipaksa segitiga. Dipaksa segitiga. Kalau nanti di sini ada mahkotanya, nanti akan kelihatan terpisah dari batang utama, batang kedua, sama yang ketiga. Tapi ini bukan sih. Dan yang paling penting, jangan selalu terpaku dengan konsep lama. Cabang pertama harus gede, cabang kedua harus lebih kecil sedikit, cabang ketiga harus lebih kecil sedikit. Jangan sampai terpaku dengan konsep lama itu. Kok misalnya kok nganggo konsep lama tersebut, misalnya cabang pertama ukurannya 5, cabang kedua ukurannya 4, cabang ketiga ukurannya 3, kok ngono terus, ya otomatis ukuran segitiga kabeh. Nah jadi kalau misalkan cabang ini gede, yang dibuat memanjang. Sebenarnya ini kecil, yang dibuat pendek. Gitu aja. Tapi jangan sampai lepas dari apa ya, pakem dari pohon tersebut. Atau dong cuma kepengen cukup dong cuili terus dikotokin dong, bisa sabaran gitu. Kalau misalkan menemui konsep atau bahan seperti ini, bisa memakai cara tersebut. Jangan terlalu dipaksakan dengan konsep-konsep lama tadi. Seperti halnya kimengnya Mas Ahmad Olinu ya, itu kan yang udah viral. Itu kan cabang pertama kan memanjang. Kenapa kok dibuat memanjang? Ya memang pangkalnya ini gede, makanya dibuat memanjang. Seperti halnya pohon-pohon yang lain, seperti karya-karyanya Mas Junaid, ini mungkin mau bisa-bisa, ini cabang kegedean, pasti dipotong, jumlah. Kalau Mas Junaid enggak, ini gede, ya wes memanjang saja. Dan akhirnya muncullah dari teman-teman ya, kalau gayanya Mas Junaid, gaya gubrak tadi itu keluar dari segitiga. Seperti kimengnya Mas Ulin, seperti halnya antiknya Pak Hajiko ini ada beberapa lencang kanan, lencang kiri. Ya alasannya memang pangkalnya pangkal besar. Orang dong gawe-gawe ya Mas Junaid.